Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Duta TV, selamat sore. Saya Fatia kembali hadir di hadapan Anda dalam program The Talk Show Jaksa Menyapa. Tentunya dengan tema yang luar biasa pada hari ini, yakni penegakan hukum yang solutif dan berkeadilan. Kira-kira seperti apa tuh penegakan hukum yang solutif dan berkeadilan? Tentunya dengan dua orang narasumber kita yang berhadir di studio Duta TV kali ini bersama dengan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan. Terlebih dulu saya sapa yang di sebelah sana, ketemu lagi Pak Syarif. Assalamualaikum, selamat sore, apa kabar? Waalaikumsalam, apa kabar? Baik. Kabar baik dan juga luar biasa. Di sebelah saya lagi nih kostumnya berbeda ya hari ini ya, biar lebih humanis katanya begitu ya. Bersama dengan Bapak Yuni Priyono SHMH selaku Kasih Penkum Kejati Kalimantan Selatan. Selamat sore, apa kabar? Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat walafiat. Baik, tema kita hari ini juga menarik ya, bicara soal penegakan hukum yang solutif dan berkeadilan. Karena juga banyak sekali opini masyarakat yang beredar bahwasanya saat ini banyak yang tidak percaya dengan aparat penegak hukum. Terlebih mereka menganggap hukum saat ini tidak berkeadilan. Saya ke Pak Priyo dulu nih, seperti apa sih penegakan hukum saat ini dan juga mungkin definisi yang bisa dipahami oleh masyarakat. Silakan Pak Priyo. Baik, terima kasih sebelumnya Mbak Fatia. Sebelum kita mengulas tuntas terkait dengan tema pada siang menjelang sore hari ini, yakni terkait dengan penegakan hukum yang solutif dan berkeadilan. Jadi kalau kita lihat dari temanya itu ada 3 frase. Yang pertama yakni terkait dengan penegakan hukum itu sendiri. Baik. Kemudian penegakan hukum yang solutif, dan yang ketiga adalah penegakan hukum yang berkeadilan. Nah, sebelum saya membahas satu persatu, saya akan menjelaskan dulu terkait dengan penegakan hukum itu sendiri. Nah, di dalam suatu negara, dalam melaksanakan penegakan hukum tentu berkaitan dengan sistem hukumnya. Jadi pasti di satu negara itu ada sistem hukum, termasuk juga di Indonesia ini. Jadi sistem hukum yang kita anut adalah sistem hukum Eropa kontinental. Baik. Dan itu merupakan warisan termasuk juga dari penjajah pada waktu itu, mungkin Belanda, Portugis, dan termasuk juga Jepang. Jadi penegakan hukum itu sendiri sebenarnya baik atau tidaknya nanti di dalam pelaksanaannya ada 3 faktor yang mempengaruhi Mbak Fatia. Yang pertama adalah terkait dengan legal structure atau struktur hukum. Baik. Kemudian yang kedua itu terkait dengan legal substansial atau substansi hukum. Kemudian yang ketiga terkait dengan legal culture atau budaya hukum. Nah, ketiga hal inilah yang mempengaruhi baik atau tidaknya nanti penegakan hukum itu. Jadi ada 3. Nah, kalau boleh saya jelaskan satu persatu. Yang pertama terkait dengan struktur hukum. Itu terkait dengan aparat penegak hukumnya. Jadi baik atau tidaknya penegakan hukum itu dipengaruhi salah satunya adalah aparat penegak hukumnya. Baik. Atau APH itu. Dalam hal ini kalau di negara kita itu ada polisi, jaksa, hakim, KPK mungkin atau penegak hukum lainnya. Nah, baik atau tidaknya penegakan hukum maka dipengaruhi oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Nah, kriteria aparat penegak hukum yang baik itu paling tidak ada 2. Yang pertama dia harus profesional maksudnya. Jadi dia harus profesional. Yang dimaksud profesional dia harus mengetahui kalau misalnya selaku jaksa kami ini harus tahu permasalahan hukumnya seperti apa, terus kemudian perangkat-perangkat hukumnya itu apa yang dipergunakan, terus kemudian dia harus tahu hukum acaranya. Misalnya jaksa salah satu kewenangan yang menonjol adalah penuntutan. Jadi seorang jaksa dia harus mampu untuk melaksanakan penuntutan di sidang pengadilan. Selain dia tahu hukum acaranya, dia harus tahu ketentuannya, peraturan-peraturannya, undang-undangnya. Jadi dia harus profesional. Jangan sampai seorang jaksa itu, karena sekarang kan perkembangan ilmu sosial kan sangat cepat sekali ya, dengan adanya IT ini kita harus tetap bisa mengikuti sehingga jangan sampai ketinggalan. Dan pelaku-pelaku kejahatan itu semakin hari semakin canggih. Jadi dituntut jaksa itu harus bisa untuk mengikuti perkembangan ilmu-ilmu hukum. Terus kemudian yang kedua, seorang aparat penegak hukum itu selain dia pro atau profesional, dia harus berintegritas. Dia punya karakter yang bagus, disiplin, jujur, terus kemudian amanah. Jadi semuanya harus ada di dalam karakter seorang aparat penegak hukum. Walaupun mungkin ada yang genit untuk
mencoba mengganggu, mengiming-imingi, tetapi kalau dia sudah dari awal punya karakter yang bagus, karakter yang tergoda, amanah, ya bisa diharapkan nanti dia tidak akan menyimpang dari jabatan atau kewenangan yang dimilikinya. Nah, itu terkait dengan aparat penegak hukum atau legal structure-nya atau struktur hukumnya. Terus kemudian yang kedua, baik atau tidaknya penegakan hukum itu juga dipengaruhi oleh substansi hukum atau perangkat peraturannya, undang-undangnya. Jangan sampai undang-undang ini hanya mengakomodir kepentingan sekelompok orang saja. Iya, betul. Jangan sampai undang-undang ini hanya menguntungkan 1-2 orang atau sekelompok orang saja. Misalnya hanya menguntungkan investor saja atau pengusaha saja. Harusnya undang-undang itu harus mengakomodir semua kepentingan dan bisa bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Atau undang-undang itu jangan sampai tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya. Nanti akan menimbulkan ketidaktertiban, ketidakteraturan. Nah, otomatis substansi hukum atau aturan perundang-undangan ini itu termasuk juga yang mempengaruhi baik atau tidaknya penegakan hukum. Terus kemudian yang ketiga, Mbak Fathia, baik atau tidaknya penegakan hukum itu dipengaruhi oleh budaya masyarakatnya. Nah, kita kasih satu contoh saja, misalnya traffic light atau lampu merah yang ada di jalan ya. Kita bisa melihat mungkin itu contoh kecil saja budaya masyarakat di sekitar itu baik atau tidak dari ketaatan untuk mentaati peraturan lalu lintas lah, misalnya lampu merah. Mungkin pada waktu berkendara karena melihat kiri kanan kosong tidak gitu ada ya. aparat yang berwajib di situ, bablas saja gitu. Nah, namanya aturan kalau misalnya sudah ditetapkan, ada atau tidaknya aparat di situ harusnya ditaati. Nah, itu contoh kecil budaya hukum kita. Atau mungkin dalam perkara lain, misalnya perkara tipikor, mungkin sudah bagus integritasnya dari seorang aparat penegak hukum, tapi karena masyarakatnya juga genit, supaya dia mau menerima ini sehingga kepentingannya bisa diakomodir, dia memberikan suap misalnya. Nah, budaya-budaya seperti itulah itu juga yang mempengaruhi penegakan hukum itu baik atau tidaknya. Jadi 3 faktor itu, Mbak Fathia, yang bisa mempengaruhi apakah penegakan hukum itu bisa berjalan dengan baik atau tidak. Baik, APH, substansi hukum dan juga budaya masyarakatnya, itu poinnya. Saya ke Pak Syarif nih, seperti apa sih sesuai dengan tema kita hari ini kan penegakan hukum yang solutif. Saya ke solutif dulu nih, apakah memang sejauh ini Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan khususnya sudah menerapkan penegakan hukum yang solutif? Silakan Pak Syarif. Baik, terima kasih Mbak Fathia, pemirsa Duta TV yang berbahagia, berkaitan dengan konsep keadilan yang memberikan penegakan hukum yang solutif ya. Salah satu contoh yang bisa kita lihat sekarang adalah apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan. Contoh kecil saja, produk-produk salah satu kebijakan yang dihasilkan adalah RJ. Nah, itulah penegakan hukum yang solutif saat ini yang bisa dihasilkan. Banyak kasus-kasus yang seharusnya tidak naik ke proses penuntutan maupun ke persidangan, kita selesaikan di level pra penuntutan dengan melakukan RJ. Nah, RJ itu dilakukan dalam konteks penegakan hukum yang humanis, sangat solutif sekali untuk saat ini. Banyak kasus-kasus kecil yang diulas, yang banyak ditampilkan di media ataupun apa yang tanggapan masyarakat dibilang itu keadilan yang solutif sekali. Salah satu yang seharusnya tidak naik ke penuntutan, ke persidangan dengan jumlah kerugian yang kecil, terus tidak menimbulkan efek yang berdampak sosial yang sistemik, mengganggu Kamtibnas, dan kerugian hanya 2.500.000 di bawah. Baik. Dan itu dirasa cukup memberikan keadilan, dan itu solutif yang bisa dilakukan untuk saat ini, ketimbang asas kemanfaatan yang harus dibawa ke proses persidangan. Nah, salah satunya itu.
lewat RJ tadi, RJ, restoratif justice atau mungkin mediasi begitu ya, mempertemukan antara kedua belah pihak dan juga ada katakanlah di sana ada stakeholder dan lain sebagainya. Saya ke Pak Priyo nih, bicara soal penegakan hukum berkeadilan ini kan sering dari jargon-jargon setiap lembaga pengen adil, tapi faktanya banyak masyarakat yang tidak merasakan keadilan ini. Seperti apa mungkin definisi penegakan hukum yang seharusnya seyogyanya adalah berkeadilan, Pak Priyo? Baik, Mbak Fathia, ini ada kaitannya dengan penegakan hukum yang solutif tadi. Jadi setelah solutif, akhirnya kan memberikan rasa adil kepada masyarakat. Nah, paradigma penegakan hukum saat ini udah sedikit mengalami pergeseran. Baik. Sedikit ke progresif. Kalau dulu hukum itu bertujuan untuk yang utama adalah menghukum saja, memidanakan saja, memenjarakan saja. Itu endingnya. Iya. Tetapi saat ini hukum itu harusnya bisa memperbaiki keadaan itu menjadi lebih baik. Seperti tagline-nya Pegadaian, mengatasi masalah tanpa masalah. Jangan sampai penegakan hukum ini memecahkan suatu masalah akan menimbulkan masalah baru. Jadi harus ada solusinya. Seperti tadi dikatakan bahwa ada terobosan hukum baru yang bersifat progresif, ya ini RJ, restoratif justice. Jadi dalam penegakan hukum itu tidak hanya bertujuan untuk mencari aspek penghukuman saja atau pemenjaraan saja. Jadi tujuan hukum itu kan ada 3, ada kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Kalau dulu mungkin kepastian hukum saja yang dicari. Katakanlah misalnya dalam perkara pencurian. Di dalam perkara pencurian di pasal 362 atau 363 itu unsurnya barang siapa mengambil sebagian atau seluruhnya barang kepunyaan orang lain dengan maksud dan tujuan untuk dimiliki secara melawan hukum. Nah, sepanjang unsur-unsurnya itu terpenuhi, maka di situ kepastian hukum itu sudah dilaksanakan. Tujuannya sudah tercapai untuk kepastian hukum. Tapi apakah memberikan manfaat dan rasa adil apa enggak ke masyarakat? Belum tentu. Baik. Karena di dalam penegakan hukum yang seperti itu tidak merubah keadaan untuk menjadi lebih baik. Tidak ada memulihkan keadaan menjadi dalam keadaan semula pasca terjadinya suatu peristiwa pidana. Nah, penegakan hukum saat ini bergeser dari hanya sekedar kepastian hukum atau yang bersifat prosedural, sekarang ke hal-hal yang sifatnya memperbaiki, memulihkan keadaan si korban, misalnya ada ganti rugi, atau memperbaiki pola hubungan sosial, khususnya antara pelaku dan korban. Nah, sebenarnya tujuan dari penegakan hukum lebih kepada di situ. Nah, kalau sudah seperti itu, maka rasa adil itu benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat. Seperti itu, Mbak. Kalau semuanya melanggar hukum begitu otomatis tadi seperti yang kita sounding di beberapa minggu yang lalu, ini lapas akan kembali overload begitu ya. Makanya dengan dilaksanakan RJ dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Kita kembali segmen kedua. Ada hal yang menarik. Salah satu baik atau buruknya dari penegakan hukum adalah APH atau aparat penegak hukum. Sedangkan saat ini masyarakat banyak yang tidak percaya karena ulah oknum-oknum tertentu. Tanggapannya seperti apa? Usai jeda tetap bersama kami dalam program Jaksa Menyapa. Ya pemirsa, kami kembali untuk Anda di segmen kedua masih bicara soal penegakan hukum yang solutif dan juga berkeadilan. Buruk dan baiknya penegakan hukum ada 3 tadi, yakni aparat penegak hukum, kemudian juga ada substansi hukum, dan terakhir dari budaya masyarakatnya sendiri. Berarti memang di sini peran serta masyarakat juga sangat dibutuhkan. Langsung saja kembali dengan tema kita yang solutif dan berkeadilan. Setiap orang ini memiliki kata adil yang sendiri. Bagi saya adil belum tentu bagi Pak Priyo itu adil. Dalam hukum sendiri seperti apa definisi keadilan? Adakah memang standar-standar tertentu begitu Pak Priyo? Baik, Mbak Fathia, seperti mungkin yang kita sering dengar di masyarakat ya, kalau adil itu kalau misalnya harus
sama rata, sama rasa. Gitu. Baik. Padahal itu juga belum tentu adil. Katakanlah contoh misalnya adil dari sudut pandang korban maupun pelaku kan belum tentu sama juga dalam hukum misalnya. Yeah. Kalau korban itu pengennya dihukum yang seringan-ringannya. Maaf, kalau korban itu mau dihukum si pelaku itu seberat-beratnya. Yeah. Tetapi kalau pelaku maunya kan dihukum yang seringan-ringannya. Nah, otomatis kan harus ada standar-standar hukum yang bisa mengukur itu. Atau mungkin dalam kehidupan sehari-hari misalnya ada orang tua punya anak 2, satu sekolah SD, satu SMA misalnya. Dari uang nah, supaya adil ya? kan supaya sama rata, maka harus diberikan yang TK diberikan mungkin uang saku 5.000, sedangkan yang SMA juga dikasih 5.000. Tidak kan, adil itu kan sama rata, beda. tapi belum tentu adil itu. Yeah. Nah, untuk itu maka dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai kata adil atau berkeadilan itu. Adil itu menurut hukum itu ada 2. Yang pertama adalah adil secara prosedural. Terus kemudian yang kedua adalah adil secara substansial. Nah, kalau adil yang secara prosedural ini biasanya dianut oleh mazhab hukum yang bersifat positivisme. Jadi dia letter luck, legal formal sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Tetapi kalau adil secara substansial itu biasanya dianut oleh aliran progresif. Jadi adil itu tidak terkungkung oleh aturan-aturan yang bersifat formal itu. Baik. Karena adil itu benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat. Jadi adil itu adanya di dalam hati kita, ada di dalam hati nurani kita. Jadi kalau adil menurut hukum ada 2 bisa dibedakan, yakni adil secara prosedural. Jadi secara prosedural itu apa yang ada tercantum di dalam bunyi undang-undang, yaitu sudah yang dilaksanakan. Baik. Tetapi kalau adil secara substansial, tidak hanya undang-undangnya, tetapi harus bisa memberikan rasa adil yang bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Katakanlah satu contoh tadi perkara pencurian itu. Misalnya ada seorang nenek, ya karena kondisi keterbatasan ekonomi terpaksa karena perutnya lapar dia harus mencuri misalnya. Yeah. Nah, kalau menganut sistem adil secara prosedural itu, maka ya sudah, kalau itu salah mencuri harus dihukum sesuai dengan ketentuan undang-undang pasal 362 atau 363. Baik. Tetapi yang sifatnya progresif ini yang adil secara substansial tidak hanya seperti itu. Karena ada hati nurani iya, kita benar. di sana. Adil itu harus bisa memberikan rasa adil. Kalau ada seorang nenek misalnya karena perutnya lapar dia terpaksa harus mencuri, harusnya negara hadir di situ. Misalnya kan lupa tidak dicatat untuk mendapatkan bansos misalnya. Harusnya kan berdasarkan undang-undang dasar kita, fakir miskin, yatim piatu, anak-anak terlantar menjadi tanggung jawab negara gitu. Jadi kalau misalnya dia hanya dihukum penjara saja tidak akan memberikan manfaat dan tidak akan memberikan rasa adil kepada pelaku. Jadi kata adil itu ada 2 itu tadi Mbak Fathia. Jadi adil secara prosedural dan adil secara substansial. Dan penegakan hukum yang modern ini mengkolaborasikan antara yang kedua itu. Jadi kepastian hukumnya ada, keadilannya pun juga harus ada. Seperti itu Mbak. Baik, kalau mungkin ke Pak Syarif menambahkan Pak, seperti apa keadilan? Sebelum kita sounding ke solutif tadi begitu ya Pak Priyo, silahkan Pak Syarif. Baik Mbak Fathia, tadi sudah panjang lebar dibahas oleh Pak Kasipenkum berkaitan dengan keadilan. Sedikit mengutip dari filsuf hukum Yunani bahwa keadilan itu sifatnya metayuridis. Kenapa dikatakan metayuridis? Karena semakin penegakan hukum benar, semakin ketidakadilan. Nah, ini tokoh-tokoh filsuf yang muncul saat itu abad ke-15-16 itu menganggap bahwa keadilan itu harus dipisahkan karena keadilan itu berbeda dengan hukum dan moral. Nah, keadilan itu ada di tengah-tengah. Kalau menurut pandangan saya ya, karena dengan adanya kolaboratif penegakan hukum yang progresif, penegakan hukum yang tadi lebih cenderung ke positivistis. Jadi artinya ada kolaborasi sehingga muncul sifat keadilan ada di tengah di situ. Nah, adil tergantung sisi mana kita melihat. Ada kepentingan pelaku dan korban. Kadangkala korban melihat hukuman yang telah kita kenakan tuntutan maupun putusan oleh hakim dirasa tidak adil. Memang tolak ukurnya tidak ada rasa keadilan itu. Tapi ketika restoratif justice ini mulai didengungkan,
makalah muncul ada rasa keadilan di situ. Kembali ke konsep hukum, keadilan itu harus pasti dan harus memang kita ini cenderung sebagai penegak hukum yang corong undang-undang harus benar-benar memperhatikan rasa keadilan ketika menerapkan suatu aturan hukum. Seperti itu saya melihat. Baik, kalau saya kembali ke Pak Priyo, tadi menarik disebutkan ada yang dari aturan hukumnya, ada juga dari berdasarkan hati nurani begitu. Apakah memang ini keadilan yang tergantung dengan kasus tertentu atau mungkin disamaratakan Pak Priyo? Karena kan masyarakat tidak begitu percaya ketika disebutkan soal tipikor nih Pak. Mereka merasa banyak dirugikan, tapi lebih pada hati nurani Pak yang dimainkan karena kan hukumannya biasanya dianggap masyarakat tidak sebanding dengan apa yang dia lakukan. Silakan Pak Priyo. Baik, saya kasih contoh Mbak Fathia ya, biar bisa langsung kita merasakan. Katakanlah satu case itu ada kasus yang tadi itu pencurian, Baik. Pelakunya itu dia mencuri karena lapar, apalagi dia sudah mungkin lanjut usia, dia sebatang kara. Nah, misalnya kalau hukum diterapkan menurut aliran hukum yang positivisme tadi berdasarkan prosedural, dibandingkan dengan misalnya kejahatan yang sifatnya luar biasa atau extraordinary crime, misalnya tipikor, yang mana yang saat ini misalnya yang lagi rame ini ya, kasus tipikor tambang timah di Babel itu, yang kerugiannya setelah dihitung berdasarkan audit independen itu ada sekitar 270 triliun misalnya ya. Nah, kalau yang kasus tipikor itu kita hentikan secara RJ, baik, bagaimana perasaan masyarakat? Tentu tidak kan marah, terima, ya kan tidak terima. Karena perkara yang sebesar itu, besar dari mungkin dampak kerugiannya maupun pelaku-pelakunya atau sifat dari perbuatannya. Kalau itu harus di-RJ kan justru mengusik rasa keadilan yang ada di masyarakat. Begitu juga sebaliknya, kalau misalnya perkara yang tadi itu nenek-nenek kemudian lanjut usia, dia mencuri karena hanya sekedar lapar saja. Kalau misalnya kita tuntut atau kita hukum dengan setinggi-tingginya, masyarakat kan juga pasti mengusik protes, rasa keadilan di masyarakat itu. Nah, untuk itu maka harus dibedakan ini, Mbak Fathia, seperti Mbak Fathia tanyakan tadi, apakah disamaratakan antara yang kecil sama besar? Berarti ada kasus-kasus tertentu ya? Iya, berarti kasus-kasus tertentu ada yang bisa diselesaikan dengan menggunakan RJ, dengan humanis tadi itu. Ada juga yang harus dilakukan dengan langkah-langkah represif, dengan tindakan tegas, supaya stigmanisasi masyarakat yang katanya hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas, itu bisa tereduksi. Kita balik, hukum harusnya bisa humanis ke bawah, terus kemudian tajam ke atas. Seperti itu, Pak Fathia. Baik, berarti memang tergantung dari kasus-kasusnya ya kan, karena tidak mungkin, tidak semua masyarakat juga mengerti Pak akan rasa adil yang saat ini memang ada yang sesuai aturannya, ada juga tadi sesuai hati nurani dengan diterapkannya RJ tadi. Kalau solutif nih Pak, ini kan banyak dampak positifnya begitu ketika menerapkan penegakan hukum solutif. Silakan kalau ke Pak Priyo, dari sudut-sudut mana saja. Baik, gitu. tadi kita ke belakang lagi mengenai penegakan hukum yang solutif. Salah satunya hukum itu tidak hanya sekedar menghukum saja, memidanakan saja, memenjarakan saja. Contoh dalam perkara korupsi, tidak hanya memenjarakan saja, tetapi harus bisa melakukan langkah-langkah aset recovery. Karena di dalam perkara korupsi, khususnya di pasal 2, pasal 3, Undang-Undang 3199 diubah 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi itu, ada kerugian negara yang timbul di situ. Jadi si pelaku ini tidak hanya dimintain pertanggungjawaban secara pidana badan saja, tetapi dia harus punya kewajiban untuk mengembalikan sejumlah kerugian keuangan negara yang ditimbulkan akibat perbuatan si pelaku itu. Penyitaan aset begitu ya. Jadi manfaatnya dalam penegakan hukum ini juga harus ada pemulihan kerugian keuangan negara yang dibebankan kepada si pelaku. Makanya di masyarakat kan ada juga namanya pemiskinan koruptor. Nah, selain si pelaku ini dia disangka dengan undang-undang tipikor yang saya sebutkan tadi, biasanya disandingkan dengan TPPU, tindak pidana pencucian uang. Sehingga ketika di tipikor dia tidak mau untuk mengembalikan sebelah kerugian keuangan negara, maka akan dilakukan tracking atau pelacakan terhadap harta bendanya. Ketika dia tidak bisa membuktikan bahwa harta bendanya itu diperoleh secara sah, maka negara melalui jaksa nanti akan menyita, merampas. Kemudian hasil rampasan atau sitaan itu akan dilakukan lelang. Hasil dari pelelangan itulah nanti yang akan dikembalikan kepada negara untuk mengganti sejumlah
keuangan negara itu. Dan bahkan di TPPU misalnya, kalaupun misalnya jumlah kerugian keuangan negara yang dirasa tidak sebanding dengan hasil rampasan itu, dan kemudian dia tidak bisa membuktikan perolehannya sah, tetap akan dirampas. Dan itu nanti akan menjadi punya negara, kemudian dimasukkan ke kas negara. Baik, itu yang diharapkan oleh ya, netizen. maka dari itu dalam kesempatan, iya benar memiskinkan. Dalam kesempatan ini ingin menyampaikan juga kepada masyarakat ya, memang hati-hati ketika melakukan satu perbuatan, apalagi korupsi itu saat ini tidak hanya memberikan sanksi pidana penjara saja, bahkan memiskinkan. Untuk itu jangan sekali-kali untuk mencoba melakukan tindak pidana korupsi. Baik, menelisik kemana aliran dananya tersebut, iya, begitu benar. ya. Saya nanti akan ke Pak Syarif. Pertanyaan kedua saya tadi yang tertunda, Pak, bicara soal ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga yang juga mempengaruhi baik buruknya penegakan di suatu negara. Usai jeda, tetap bersama kami dalam program Jaksa Menyapa. Ya, kami kembali untuk Anda pemirsa di segmen ketiga, masih bicara penegakan hukum yang solutif dan berkeadilan bersama Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan. Tentunya bersama dengan Bapak Syarif Hidayat SHEPA, Kasibek Kejati Kalsel, dan juga Bapak Yuni Priyodo, SHEPA, Kasipenkum Kejati Kalimantan Selatan. Saya ke Pak Syarif nih, bicara soal kepercayaan ini kan juga tidak bisa dipungkiri. Pasti ada orang yang like dan dislike, Pak, suka dan tidak suka terhadap suatu lembaga, apalagi misalkan lembaga tersebut pernah tanda kutip cacat di mata masyarakat. Sedangkan salah satu faktor baik buruknya suatu penegakan hukum adalah aparat penegak hukumnya sendiri. Jika memang masyarakat tidak percaya dengan APH itu sendiri, apa yang akan terjadi? Nah, seberapa besar dampaknya terhadap lembaga tersebut, Pak? Ya, baik, Mbak Fatia. Memang dekade terakhir sebelum ada proses reformasi ya, masyarakat menilai bahwa sangat rendah sekali kepercayaan masyarakat pada penegakan hukum. Salah satunya adalah kepada aparat penegak hukum sendiri. Makanya saat ini di setiap birokrasi, di setiap instansi penegak hukum ada yang namanya program WBBK WBN. Wilayah bersih dari korupsi dan wilayah bersih melayani. Nah, itu sudah mulai dicanangkan di setiap instansi, khususnya penegak hukum, baik itu kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Nah, dengan adanya ini menepis anggapan masyarakat bahwa paradigma lama terhadap kepercayaan terhadap penegak hukum rendah sekali. Sehingga dengan adanya wilayah bebas dari korupsi dan wilayah bersih melayani, itulah artinya ada kepercayaan kembali, menumbuh kembangkan kepercayaan lagi masyarakat pada kita, penegak hukum itu sendiri. Dari proses itulah makanya terakhir dari lembaga survei terhadap kejaksaan khususnya adalah lembaga penegak hukum yang pertama. Baik. 73% kepercayaan masyarakat kepada kita. Jadi tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Fatia, memang paradigma yang ketidakpercayaan kepada penegak hukum, dan di mana sebelumnya juga rating kejaksaan maupun kepolisian rendah sekali. Ada istilah KUHP, kasih uang habis perkara. Ya, seperti itulah opini-opini yang dikatakan oleh masyarakat, sudah tidak percaya lagi kepada hukum itu sendiri, penegak hukum sendiri. Semua bisa diatur, semua bisa digampangkan ketika melalui proses hukum. Nah, kalau ketidakpercayaan ini semakin lama semakin dibiarkan, dalam tanda kutip, ya kembali kepada struktur, legal structure tadi, struktur hukumnya
dan aparat hukumnya juga. Jadi kalau sampai ada paradigma moralitas penegak hukum, integritas penegak hukum sudah rendah sekali, ya apa artinya penegakan hukum artinya nantinya ketika proses hukum itu dilakukan. Nah itu sangat bahaya sekali memang. Nah ketika ada program baik sekali dari program Pak Jokowi ini, ada program WBBK, WBBM, itu membantu sekali bagaimana integritas mulai diawali dengan integritas dari diri sendiri dan instansinya. Makanya program WBBK, WBBM ini mulai dicanangkan sehingga ada kembali menumbuh kembangkan kepercayaan publik kepada kita. Jadi yang kejaksaan itu dalam dekade terakhir ini yang terbaik, ini yang tertinggi dan diapresiasi oleh Pak Presiden Jokowi pada saat Hari Bakti Adiaksa kemarin, bahwa 73% kepercayaan publik kepada penegak hukum, kejaksaan yang pertama. Baik. Baru KPK dan kepolisian. Nah, dengan begitulah kita berusaha yang terbaik sebagai penegak hukum, tidak hanya corong undang-undang saja, bagaimana proses hukum itu berjalan dengan humanis dan ada menumbuh kepercayaan kepada lembaga penegak hukum. Baik, Gitu. sejauh ini 73% itu angka yang katakanlah sudah sangat bagus ya, karena tidak mungkin bisa mencapai 100%, beda pandangan, beda pemikiran, otomatis juga dari masyarakat ada yang tidak suka, sudah pasti itu ada, tapi untuk 73% angkanya sangat tinggi begitu. Berarti sejauh ini memang aparat penegak hukum termasuk kejaksaan tadi sudah menerapkan profesionalitas dan juga integritas seperti yang Pak Priyo sebutkan. Salah satu faktor baik buruknya tadi juga ada dari budaya masyarakat, Pak. Ini agak susah nih. Memang ada hukumnya, ada undang-undangnya, tapi ketika budaya masyarakat ini semakin dilakukan, semakin berbahaya juga. Tanggapannya seperti apa, Pak Priyo? Baik, Mbak Fathia. Nah, dalam rangka untuk menumbuhkan kesadaran hukum kepada masyarakat, khususnya kami di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan ini dalam rangka untuk melakukan penegakan hukum, tidak hanya upaya-upaya yang dilakukan secara represif atau penindakan saja, tetapi ada juga upaya-upaya yang dilakukan secara preventif. Nah, salah satunya adalah kegiatan Jaksa Menyapa pada sore atau siang hari ini. Itu termasuk juga bagian daripada penegakan hukum yang dilakukan secara preventif atau pencegahan. Terus kemudian selain itu juga kami sering juga melakukan kegiatan penyuluhan hukum, kemudian penerangan hukum. Nah, penyuluhan hukum itu biasanya kita ke masyarakat atau ke sekolah. Ada kita punya program namanya Jaksa Masuk Sekolah. Nah, kita laksanakan dalam rangka untuk mengenalkan hukum kepada masyarakat. Dan ada tagline di situ, kenali hukum, jauhi hukuman. Nah, di situ kami juga memberikan edukasi kepada masyarakat, termasuk di dunia pendidikan, supaya masyarakat itu tumbuh kesadarannya untuk menaati hukum. Karena percuma kalau misalnya aparat penegak hukumnya sudah bagus, kemudian substansi hukum atau aturan-aturan hukumnya sudah bagus, tapi kesadaran masyarakatnya rendah, sama saja akan mempersulit untuk melaksanakan penegakan hukum secara baik. Misalnya dalam perkara korupsi, kita sudah ada SOP-nya, sudah ada aturannya, tidak boleh menerima suap misalnya. Kalau syarat-syaratnya untuk menerbitkan izin misalnya tidak terpenuhi, otomatis kan harus ditolak. Nah, tapi karena masyarakatnya juga selalu menggoda, selalu genit untuk merayu-rayu, kan bisa saja nanti akhirnya imannya terganggu, itu Mbak Fathia. Sehingga memang tugas daripada aparat penegak hukum tidak hanya memberikan langkah-langkah represif atau penindakan saja, tetapi juga bertanggung jawab untuk memberikan penegakan hukum yang secara preventif atau pencegahan. Seperti itu, Mbak. Baik, kalau saya ke Pak Syarif nih, adakah mungkin tantangan-tantangan Pak dalam menerapkan penegakan hukum yang solutif dan berkeadilan di zaman era sekarang nih, teknologi semakin canggih, masyarakat juga semakin berpikir kritis Pak terhadap sesuatu. Silakan Pak Syarif. Terima kasih Mbak Fathia. Tantangan yang pasti dihadapi oleh penegak hukum itu pasti ada dan sangat banyak. Di era digitalisasi ini, gimana akses keterbukaan publik juga. Masyarakat dengan gampang bisa mengakses, ada akuntabilitas dari kita selaku penegak hukum dalam setiap penanganan perkara. Jadi kita tidak bisa paradigma seperti dulu lagi. Setiap proses penanganan perkara kita sangat tertutup sekali, tidak bisa sekarang. Nah, kita harus memberikan informasi yang benar-benar terbuka, bebas
pada masyarakat dalam hal yang bertanggung jawab tentunya. Jadi tantangannya ke depan sebagai penegak hukum kita harus humanis yang pertama. Terus yang kedua juga sebagai penegak hukum kita harus memperhatikan kepentingan apa yang harus kita berikan kepada masyarakat. Keterbukaan publik dalam hal informasi-informasi terkait penanganan perkara. Salah satu contoh, kalau perkara itu berkaitan dengan banyak kepentingan umpamanya, terus dan masyarakat menuntut kita harus terbuka, ya kita harus memang informasi itu tidak bisa kita tutupin lagi, kita buka seluas-luasnya pada masyarakat. Masyarakat bisa sangat mudah sekali untuk mengakses. Kita bisa membuat suatu program, portal-portal pengaduan yang sangat mudah diakses oleh masyarakat. Sekarang seperti itu harusnya. Kita sudah mulai melakukan bagaimana dengan program WBK, WBBM itu pelayanan ditingkatkan. Masyarakat sangat mudah sekali mengakses. Klik kejaksaan.go.id sudah melihat. Halo JPN sudah bisa diakses. Masyarakat bisa langsung berkonsultasi melalui Halo JPN. Berkaitan dengan perkara, ada namanya juga di kejaksaan itu ada My Simkari, terus CMS. Ini nanti digaungkan akan bisa dibuka aksesnya ke publik, bisa diakses. Nah, kita dituntut untuk terbuka sekarang. Tidak ada lagi main kasus, tidak ada lagi kasus yang sengaja ditutup atau sudah dihentikan perkaranya tapi tidak terbuka kepada masyarakat. Sekarang era digitalisasi, netizen ya dengan sangat mudahnya menggoreng suatu masalah, ya, memblow up. Wah, kejaksaan di sini, kejaksaan negeri ini, kejaksaan tinggi ini ataupun kejaksaan agung tidak berani membuka masalah kasus ini. Nah, itu tantangannya ke depan. Kita harus terbuka dan memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat. Baik, transparansi atau keterbukaan informasi ini otomatis juga akan memberikan kepercayaan kembali begitu ya masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Kita jeda dulu, masih ada satu segmen lagi, tetaplah bersama kami dalam program Jaksa Menyapa. Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam program Jaksa Menyapa di segmen terakhir. Langsung saja karena durasi kita yang singkat, Pak Priyo dan juga Pak Syarif. Saya ke Pak Priyo, bagaimana mungkin upaya yang bisa dilakukan dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan untuk kembali Pak, mengembalikan kepercayaan masyarakat bisa mencapai angka 100%. Langkah apa mungkin yang bisa diambil, Pak Priyo? Baik, Mbak Fathia. Memang sih alhamdulillah saat ini di antara aparat penegak hukum lainnya, Kejaksaan mendapatkan skor yang paling tinggi terhadap trust atau kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kejaksaan. Nah, untuk itu maka kita juga walaupun bangga tetapi tidak boleh terlalu euforia karena katanya mempertahankan itu akan lebih sulit daripada kita untuk meraih itu. Maka dari itu langkah-langkah dari kejaksaan yang kita lakukan adalah tetap kita melaksanakan penegakan hukum yang pertama secara represif dan preventif tadi itu. Dua-duanya harus digaungkan. Kalau yang represif itu terutama kita dalam menangani perkara-perkara yang sifatnya extraordinary crime atau kejahatan-kejahatan yang luar biasa, misalnya perkara-perkara tipikor, maka kita harus tindak tegas. Baik. Dan itu sudah banyak sekali contohnya, Mbak Fathia, yang sering kita lihat di media televisi maupun media cetak, kayak misalnya kasus tambang timah di Babel itu, yang ramai sekali yang sekarang ramai sekali. Besar dampak kerugiannya maupun melibatkan orang-orang besar termasuk juga artis, otomatis itu harus dipublish supaya masyarakat itu tahu bahwa hukum itu ternyata tidak tajam ke bawah, hukum itu tajamnya ke atas. Nah, dalam rangka itulah maka
Ya, menurut kami itulah yang dapat untuk meraih kembali kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum, khususnya kejaksaan. Nah, begitu juga sebaliknya, ketika kita menangani perkara yang sifatnya ringan, yang dia melakukan kejahatan atau tindak pidana itu karena sekedar perutnya lapar saja, melibatkan orang kecil, maka perlakuannya harus humanis. Baik. Tidak bisa kita perlakukan sama dengan kejahatan-kejahatan yang sifatnya luar biasa tadi itu, extraordinary crime. Untuk itu maka ke atasnya kita tindak tegas, ke bawahnya kita perlakukan secara humanis. Untuk itu setelah stigmanisasi bahwa hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas bisa tereduksi, maka harapan kami meraih kembali kepercayaan kepada masyarakat terhadap lembaga kejaksaan. Seperti itu, Pak. Besar harapan selalu naik ya Pak ya, Ya, persentasinya di atas 73%, iya, jangan sampai angkanya turun turun. begitu ya. Dulu pernah mencapai 2023 kalau nggak 22 itu sekitar 81, dan itu Baik. tertinggi sejak 9 tahun terakhir, Mbak Fathia. Dan alhamdulillah Presiden pun pada waktu itu hadir dalam rangka ulang tahun kejaksaan atau HBA dan memberikan apresiasi terhadap lembaga penegak hukum, khususnya kejaksaan ini, dalam rangka untuk melakukan penegakan hukum. Primadonanya yaitu Baik. humanis ke bawah kita lakukan dengan RJ, tajam ke atasnya itu undang-undang tipikor lah yang harus kita laksanakan secara konsisten. Tidak hanya menghukum orangnya saja, tapi yang paling penting adalah aset Asetnya. recovery-nya, gitu, memulihkan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan akibat peristiwa pidana korupsi seperti itu. Baik, tapi alangkah baiknya bukan hanya ke atas atau tumpul ke bawah, jauhi saja hukuman begitu Benar, ya Pak ya. benar. Jangan Nah, sampai. itu terkait dengan langkah-langkah preventifnya, Iya. memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mengenali hukum supaya menjauhi hukuman. Seperti Itu alangkah lebih baiknya begitu, Iya, daripada kita benar. harus meskipun nanti endingnya adalah di RJ karena memang kasusnya kecil, kemudian kerugian di bawah 2,5 juta, tapi alangkah baiknya untuk dijauhi sama sekali. Kalau ke Benar. Pak Syarif mungkin menambahkan Pak. Ya, baik Mbak Fathia, berkaitan dengan tadi yang sudah panjang lebar disampaikan oleh Kasipenkum. Jadi intinya penegakan hukum yang tegas, humanis, dan berkeadilan. Jadi menjawab tantangan ke depan, penegak hukum ini tidak hanya sebagai corong undang-undang saja, tapi menitik beratkan pada juga keadilan Baik. yang ada di dalam hati nurani setiap penegak hukum yang melaksanakan undang-undang itu sendiri. Banyak dari dekade terakhir proses penegakan hukum ini yang banyak dicederai oleh ulah oknum, integritas moral yang rendah. Terus hukumnya sudah bagus sebenarnya, tapi pelaksana dari hukum ini yang harus diperbaiki integritasnya. Nah, sekaranglah momen yang dituntut oleh masyarakat, bagaimana kita mengembalikan penegak hukum ini, mengembalikan kepercayaan masyarakat atau publik terhadap proses penegakan hukum itu sendiri. Jadi intinya adalah bagaimana melaksanakan undang-undang ini tidak hanya angsih undang-undangnya saja, tapi keadilannya harus juga dipertimbangkan dan penegakan hukum yang tegas. Adagium hukum tumpul ke bawah, tajam ke atas, harus benar-benar ditegaskan, dilaksanakan secara konsekuen. Dan harus dipublikasikan, Dipublikasikan biar kepada tahu, masyarakat begitu. biar masyarakat tahu. Terakhir, karena durasi kita yang singkat, mungkin closing statement dari Pak Priyo dulu nih, sesuai dengan tema kita penegakan hukum yang solutif dan juga berkeadilan, bisa disisipkan pesan juga nih Pak kepada masyarakat. Baik, terima kasih Mbak Fathia dan juga kepada pemirsa Duta TV yang berbahagia. Jadi penegakan hukum itu tidak akan berhasil, tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak ada sinergi antara aparat penegak hukum itu sendiri, pembuat aturan undang-undang maupun budaya hukum masyarakat. Untuk itu maka apabila menginginkan negara kita benar-benar negara hukum dan penegakan hukum itu bisa dilaksanakan dengan baik, maka harus ada 3 faktor itu yang bisa memperbaiki. Termasuk juga kami selaku aparat penegak hukum juga mulai berbenah, mulai bersih-bersih. Kita di kantor juga, khususnya di Kejaksaan di Kalimantan Selatan itu alhamdulillah sudah mendapatkan predikat
WBK atau wilayah bebas dari korupsi, dan kita menuju ke WBBM, wilayah birokrasi bersih melayani, dan mudah-mudahan saja semoga itu akan berhasil. Dan pada akhirnya apabila semua sudah bersinergi, semua sudah berkolaborasi, maka stigmatisasi bahwa hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas itu bisa tereduksi. Syukur-syukur hukum bisa tajam ke atas, kemudian humanis ke bawah. Barangkali seperti itu closing statement-nya. Baik, kalau ke Pak Syarif, silakan Pak closing statement-nya Pak, sesuai dengan tema kita hari ini. Ya, tentang penegakan hukum yang berkeadilan dan humanis memang harus penting dan harus benar-benar dilaksanakan. Kenapa? Karena masyarakat sekarang menuntut rasa kepercayaan kepada kita sebagai aparat penegak hukum. Dengan adanya program WBK dan WBBM yang sudah dicanangkan di instansi penegak hukum, khususnya yang sudah kita lakukan di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, tentunya mengubah paradigma pola pikir kita dari penegak hukum yang sebagai penegak hukum saja, tapi harus diiringi juga dikolaborasikan dengan penegak pelayan hukum. Jadi ada stigma dari masyarakat bahwa mereka merasa terlayani. Penegakan hukum benar-benar berjalan humanis dan ada rasa kepercayaan terhadap proses penegakan hukum itu sendiri. Seperti itu, Mbak. Baik, luar biasa itu dia tadi dua closing statement dari narasumber kita, yakni bersama dengan Bapak Yudi Priyodo SHMH selaku Kasipenkum Kejati Kalimantan Selatan, dan juga bersama dengan Bapak Syarif Hidayat SHMH selaku Kasibek Kejati Kalimantan Selatan, yang sudah membahas tema kita pada hari ini, yakni penegakan hukum yang solutif dan berkeadilan. Jadi memang baik buruknya ini bukan hanya tergantung dari aparat penegak hukum, tapi sinergi antara masyarakat juga sama-sama membudayakan untuk taat terhadap hukum. Akhir kata saya Fatia, wakil kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.